depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh, oh, oh. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh, oh, oh. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Allah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, gunung batu, keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Oh, oh, oh. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum melakukan aktivitas sebagai pelajar, terlebih dahulu mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang untuk naikkan ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Bapa, sebentar lagi kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan,
Engkau pimpin akan setiap kehidupan kami, agar firman yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini tentang tidak hitung-hitungan yang terambil di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-40 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dalam kehidupan orang Kristen, banyak orang-orang kurang memberi. Maka dari itu banyak juga yang tidak diberkati karena mereka tidak menabur. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa memberi dan memberkati orang lain jika kita sendiri tidak memiliki sesuatu? Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan yang tidak ada padamu. Seperti yang ditulis di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Namun, kita masih bisa memberikan perhatian, ucapan terima kasih, pujian atas pekerjaan baik, meluangkan waktu mendengar, mencurahkan pikiran dan tenaga. Itu cukup membuat orang lain tersenyum dan diubahkan. Anak-anak, memberi tidak bisa dipisahkan dari sikap hati pemberi. Masalah hati adalah sisi terpenting bagi Tuhan, sebab Tuhan menyelidiki segala hati yang mengerti dan niat dan cita-cita. Artinya, Tuhan selalu melihat motivasi di balik semua tindakan yang kita lakukan. Setiap bantuan atau ketika kita menolong atau melakukan kebaikan, Tuhan melihat di balik semua itu motivasi apa? Apakah kita hanya mengejar berkat atau karena kita memiliki kasih di dalam diri kita? Anak-anak, banyak orang Kristen yang tidak mengalami berkat-berkat Tuhan, ataupun mungkin anak-anak pernah mengalami hal yang demikian. Jika di saat kita tidak menuai apa-apa, jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengoreksi diri sendiri. Apakah kita selama hidup kita sudah menabur atau malahan kita pelit karena takut kekurangan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ada 2 jenis orang yang sukar sekali mengalami berkat-berkat Tuhan. Mereka adalah sukar sekali mengalami berkat atau pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka, yaitu seorang pemalas dan seorang kikir. Nah, bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan jika kita malas dan tidak mau bekerja? Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Seperti juga yang ditulis di dalam Amsal 20 ayat yang ke-4. Juga tertulis, pada musim dingin si pemalas tidak akan membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu adalah orang-orang malas. Ketika orang lain bekerja tetapi
Si pemalas tidak mau bekerja, hanya tidur-tiduran aja. Ingat, pada musim menuai, dia tidak akan menuai. Nah, sementara orang yang kikir tidak akan menerima dari berkat Tuhan karena ia tidak pernah menabur. Malahan dia lebih mengutamakan mengumpulkan harta benda daripada memberi. Dia lebih suka menerima daripada memberkati orang lain. Orang-orang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Seperti yang ditulis di dalam Amsal 28 ayatnya yang kedua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bahkan Yeremia juga memperingatkan bangsa Israel supaya membersihkan hati mereka dari kejahatan, supaya mereka memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Karena berapa lama pun mereka tinggal dalam hati mereka menyimpan rancangan-rancangan kedurjanaan, mereka tidak akan mengalami keselamatan daripada Tuhan. Maka daripada itu, Yeremia tidak bosan untuk mengingatkan bangsa Israel supaya hidup takut akan Tuhan. Jadi, motivasi yang salah dan niat yang jahat setitik apapun, Tuhan pasti tahu. Jadi, sekecil apapun pemberian kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Ingat, memberi dengan sukacita berarti tidak ada keterpaksaan dalam hati kita. Tidak dengan sedih hati, melainkan dengan sukacita. Makanya seorang raja mengakui bahwa daripada mula segala-galanya, dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu, yaitu Raja Daud. Dia mengakui bahwa setiap yang ada padanya itu semua dari Tuhan, dan itu juga akan kembali kepada Tuhan. Jika anak-anak menyadari ini, maka tidak akan menjadi orang yang egois atau tidak hitung-hitungan dalam memberi, baik untuk Tuhan dan juga sesama. Sebaliknya, hati kita akan terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan dipenuhi dengan rasa empati terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ingat, memberi adalah perintah Tuhan, dan segala sesuatu yang kita kerjakan untuk menolong seseorang, kita harus memberi dengan sukacita. Makanya dalam Matius 25 ayat yang ke-45 mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk Tuhan. Jadi amin untuk firman Tuhan. Biarlah ini menjadi renungan kita untuk menguatkan kita dan mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan ketika kita menolong sesama itu dengan kita melakukan dengan sukacita. Amin. Tiada yang seperti